Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sasha Yuli Amanda, NIM 369. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning yang dikembangkan oleh John Dewey, Jerome Bruner, dan teman-temannya. Oke, apa sih pengertian dari model pembelajaran Discovery Learning? Menurut Buana, model pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan kepada peserta didik dan diharapkan mengumpulkan sendiri informasi yang dibutuhkan untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Budi Ningsih, menjabarkan Discovery Learning sebagai model pembelajaran yang berfokus pada memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran Discovery Learning. Berdasarkan penelitian Susanti, Discovery Learning ditandai dengan guru tidak dominan di kelas, yakni meliputi penjelasan guru yang lebih sedikit. Peserta didik mencari sendiri pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan bahan-bahan langsung dan sedikit menghafal. Di sini ada beberapa komponen penting yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis penemuan yang sukses, meliputi: pertama, bimbingan guru di mana penekanannya adalah pada pembangunan alasan siswa dan menghubungkan ke pengalaman mereka. Yang kedua, budaya kelas di mana ada tujuan bersama antara guru dan siswa, di mana pikiran terbuka dan dialog didorong. Yang ketiga, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, bertanya melalui eksplorasi dan berkolaborasi dengan guru dan teman sebaya. Kemudian, prinsip model pembelajaran Discovery Learning. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa prinsip belajar yang nampak jelas. Discovery Learning adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan atau tidak disampaikan dalam bentuk final. Akan tetapi, siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi mereka sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk konstruktif apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Jadi, pada dasarnya, metode Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Perbedaannya, pada Discovery Learning, masalah yang dihadapkan semacam siswa yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inquiry, masalahnya tidak direkayasa, sehingga harus mengarahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian. Problem solving lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah model Discovery Learning. Langkah persiapan yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik atau kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. Yang keenam, mengatur topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangan pada penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Kelebihannya yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya. Yang keenam, strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang terakhir, berpusat pada peserta didik dan guru
yang bersama berperan aktif mengeluarkan gagasan. Adapun kekurangan dari metode discovery learning yaitu yang pertama, pada siswa harus ada persiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Yang keempat, dengan teknik ini, yang dapat berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang terakhir, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif.
semua? Sekarang dilihat, di situ ada gambar 1, 2, 3, 4. Tugasnya apa? Setiap kelompok kalian lihat gambar apa itu. Kita lihat ya. Kamu ceritakan, ditulis di buku tulisnya sendiri-sendiri. Ya, diceritakan, ditulis di buku ceritanya sendiri-sendiri. Apa hubungannya dengan sikap bersyukur? Ada yang belum paham? Sekarang buku tulisnya dibuka, didiskusikan, kemudian ditulis di buku tulisnya sendiri. Ada yang mau bertanya? Mengapa kita harus bersyukur? Ada yang tahu mengapa kita harus bersyukur? Agar nikmat kita ditambah oleh lain syakartum lazidan maupun walain kafartum inna adabi. Ada yang mau tanya lagi? Rehan, tanya apa? Syukur nikmatnya ditambah apa? Kalau tidak bersyukur nikmatnya ditambah Allah apa enggak? Tidak, Allah tidak akan menambah, bahkan Allah tidak akan apa?
Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan penulisan atau nama, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.